Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Rombongan ziarah asal Tangerang Selatan alami kecelakaan di Tegal. Kondisi kapal miring, evakuasi kendaraan dihentikan sementara pasca kebakaran. Bawa 50 kg ganja, oknum anggota TNI ditangkap BNN. Perasaan haru menyelimuti perasaan keluarga yang menyambut kedatangan keluarga korban rombongan ziarah. Rombongan ini Majelis Taklim di Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Seluruh peserta merupakan jamaah dari 2 majelis taklim dan terbagi menjadi 2 rombongan bus, di mana salah satu bus mengalami kecelakaan jatuh ke sungai di sekitar lokasi objek wisata Guci Tegal, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula sopir yang akan pulang ke Tangerang Selatan menyalakan mesin dengan tujuan memanaskan mesin bus sambil menunggu seluruh peserta ziarah menaiki bus. Saat sopir bus berada di luar, tiba-tiba bus meluncur ke arah jurang bersama sejumlah penumpang bus. Panitia membantah dan meluruskan informasi yang beredar penyebab terjadinya kecelakaan, di mana diduga terdapat anak kecil memainkan rem bus sehingga bus jatuh ke dalam jurang. Untuk kondisi bis saat itu sedang dipanaskan gitu ya. Jadi sopir itu ditinggalkan, terus entah dalam keadaan rem itu seperti apa, tapi jamaah sudah mulai masuk gitu ya. Jadi sudah mulai masuk sebagian gitu. Terus dengan secara langsung bis itu jalan gitu. Pada saat berjalan, depan bis itu memang sudah turunan curam. Jadi begitu turunan curam, jalan beberapa 200 meter, bis itu mengenai dinding tebing yang harusnya buang kanan. Saya pikir waktu itu ada pengendaranya gitu ya, ada sopirnya. Ternyata bis itu tidak ada sopirnya, jadi begitu ambil lurus masuk ke dalam jurang. Seorang peserta ziarah tewas, sedangkan satunya meninggal di rumah sakit. 30 korban lainnya dipulangkan ke Tangerang Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di 2 rumah sakit yang sudah dipersiapkan. Sementara 5 korban lainnya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Susilo Tegal akibat luka yang dideritanya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Iring-iringan 7 ambulans yang membawa 11 pasien yang mengalami luka akibat kecelakaan di objek wisata Guci Tegal, Jawa Tengah tiba di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan. Pasien yang tiba di rumah sakit mengalami luka berat, mereka menderita patah tulang dan trauma dalam akibat benturan saat bus terguling. Untuk korban luka berat umumnya menderita patah tulang dan trauma dalam, sedangkan untuk korban luka ringan rata-rata luka memar akibat benturan. Pemkot Tangerang Selatan menyiapkan 2 rumah sakit dan menyediakan anggaran untuk seluruh pasien. Ada 2 rumah sakit yang kita siapkan untuk cedera berat. Memang di rumah sakit Serpong di rumah sakit Pamulang, kemudian cedera ringan di rumah sakit Serpong Utara. Di sini kira-kira jumlahnya 11 ya. Kemudian selebihnya dari yang korban itu ditangani di rumah sakit Serpong Utara. Direktur RSU Tangerang Selatan mengatakan sudah menyiapkan tim khusus yang terdiri dari para ahli untuk menangani para korban. Kita bentuk tim khusus yang terdiri dari dokter spesialis ortopedi, dokter neuro, penyakit dalam, radiologi, dan patologi klinik. Untuk IGD kita sediakan 13 bed, rawat inap juga sesuai kebutuhan 13 bed. Sementara 1 korban meninggal dunia juga sudah dibawa ke rumah duka. Sedangkan ambulans yang membawa jenazah disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Sagaisan. Sejumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus rombongan ziarah diketahui bertambah menjadi 2 orang.
Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Kapal Roy 1 yang terbakar di sekitar Pulau Tempurung dievakuasi ke dermaga 3 Pelabuhan Merak dengan bantuan 2 kapal tugboat atau kapal tandu. Kapal Roy 1 mengangkut 304 penumpang dan kendaraan 79 unit berbagai jenis. Setelah berhasil disandarkan, petugas langsung melakukan evakuasi kendaraan dari atas kapal. Proses evakuasi kendaraan roda 4 yang berada di dek atas berjalan lancar. Seluruh kendaraan berhasil dikeluarkan. Namun evakuasi kendaraan truk dan bus yang berada di dek bawah mengalami kendala. Bahkan evakuasi dihentikan sementara karena posisi kapal yang mulai miring 20 derajat. Dengan kepala trailernya yang cukup itunya parah, sehingga kita upayakan memindahkan muatannya dulu. Makanya kapal nggak dikeluarkan sampai besok pagi, sampai mungkin dari forensik juga melihat semua, baru sambil dari sisi posisi kapal juga memperbaiki, sehingga besok itu kalau semuanya ini udah bisa putar kepala. Jadi itu upaya yang kita bikin. Kalau malam ini tidak bisa kita teruskan karena kemiringan sekarang sudah 20, bahaya. Kalau kita paksakan bongkar yang kanan, makin miring makin bahaya untuk kapalnya. Dari 79 kendaraan yang diangkut, 15 kendaraan yang berada di dek bawah terbakar, yakni 2 bus dan 13 truk ekspedisi. Ariel Maranus dan Ganis Bungsu melaporkan dari kota Cilegon. Sejumlah penumpang KMP Roy 1 yang memiliki kendaraan mengamuk di posko keselamatan di dermaga 1. Pemilik kendaraan ini mempertanyakan kebijakan pengelola dan petugas yang tidak memperbolehkan kendaraan mereka diambil. Padahal sebelumnya ada pemberitahuan jika KMP Roy 1 sudah ditarik ke dermaga 3, maka kendaraan bisa dievakuasi ke darat. Namun hingga saat ini semua kendaraan masih belum bisa diambil pemiliknya. Otoritas pelabuhan meminta kepada pemilik kendaraan bersabar karena penyelidikan atas kebakaran KMP Roy 1 masih berjalan. Siapa yang jelas semuanya? Nggak jelas. Sudah ada satu kemarin tidak ada keputusan, Bu. Apaan begini? Ini dari hotel kan jemput kemari. Di sini katanya 2-3 jam mendarat mobil turun. Ternyata mana sampai sekarang udah 3 jam tadi selesai. 4 jam lah gitu, Pak. Ini katanya sampai saat ini belum ada info lagi ya? Nggak ada. Kemungkinan besok hari siang. Nah, katanya Itu pun kemungkinan, belum pasti. Mau dengan siapa yang bisa bertanggung jawab di sini untuk keputusan saat ini? Petugasnya mana? Petugasnya hilang. Kalau perlu, Petugas sekarang. Menteri Perhubungan ke sini. Atau Kapolri ke sini. Yang bisa memutuskan. Memang informasinya nggak jelas ya, Pak ya? Tidak jelas karena dari pihak ASDP menunggu dari keputusan penyelidik. Penyelidik memutuskan belum bisa. Kita ngomong di sini. Malam ini harus ada keputusan. Semangat kapalnya aja diliatin. Penyelidikan terbakarnya bus di dek bawah kapal terus dilakukan oleh petugas gabungan dari Ditpol Air Polda Banten dan Badan Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 8 Banten. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari kota Cilegon.